Siang ini kami akan mempresentasikan modul 4. Anggota kami yaitu yang pertama Abdul Aziz, yang kedua Pak Agus, yang ketiga saya Pak Hoirul. Untuk yang langsung saja yang modul 4 yaitu berjudul kurikulum berbasis kompetensi. Yang terdiri kegiatan belajar 1, konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Implikasi manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen berbasis sekolah dapat dilihat di PowerPoint 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu asumsi dasar penerapan manajemen berbasis sekolah dalam upaya peningkatan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah dapat efektif diterapkan apabila didukung oleh sistem berbagai kekuasaan, power sharing, antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip umum yang patut dijadikan pijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Yang pertama yaitu profesionalisme, yang kedua pembagian kewenangan, yang ketiga pencapaian mutu pendidikan, yang keempat partisipasi masyarakat, 5 transparansi, 6 pembentukan dewan sekolah. Bagaimana konsep manajemen berbasis sekolah di Indonesia? Di Indonesia, suatu konsep untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pendidikan bagi semua warga sekolah, membangun konsensus dengan berbagai pihak dalam kehidupan, melakukan tindakan-tindakan politik yang dibutuhkan, serta untuk menciptakan kerangka konsep kebijakan pemerintah pusat atas daerah sepadan, terutama dalam kebijakan fiskal dan manajemen keuangan. Yang B, pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Ada 4 komponen utama yang terdapat dalam suatu kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi. Yang ketiga, strategi belajar mengajar. Yang keempat, sistem evaluasi. Kompetensi dasar ini terdiri dari 4. 1. Kompetensi akademik. 2. Kompetensi okupasional. 3. Kompetensi kultural. 4. Kompetensi temporal. 5 kategori keterampilan hidup. 1. Keterampilan mengenal diri sendiri atau keterampilan personal. Yang B, keterampilan berpikir rasional. Yang C, keterampilan sosial. Yang D, keterampilan akademik. Yang E, keterampilan vokasional. Oke, akan dilanjutkan oleh Pak Agus. Kepadanya saya persilakan. Halo Pak Agus. Oke, mungkin Pak Agus mengalami kendala. Dilanjutkan mawon ya Pak Agus, mungkin ada susah sinyal atau gimana. Yang C,
Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya perbaikan dan perubahan kualitatif untuk merespon berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Menurut Badan Moneter Dunia, sistem pendidikan sebuah negara dapat baik jika 1. Kurikulum nasional memenuhi sejumlah kompetensi untuk menjawab tuntutan dalam tantangan arus globalisasi. Yang kedua, kurikulum yang dibuat bersifat lentur dan adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga, kurikulum yang disusun harus berkorelasi dengan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Menitikberatkan pada pencapaian target kompetensi. 2. Mengakomodasi keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan. Kelebihan kurikulum berbasis kompetensi yang lanjut ke Pak Gus. Selanjutnya saya akan mempresentasikan kelebihan dari kurikulum berbasis kompetensi ini dapat dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan mata pelajaran di masing-masing daerah. Yang kedua, memudahkan daerah untuk mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, memberi peluang kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya. Yang keempat, memudahkan guru dalam menentukan materi pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kreativitas guru dalam proses belajar. Yang keenam, memudahkan sistem evaluasi. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi ada 4 komponen utama kurikulum berbasis kompetensi, yaitu framework, kurikulum, dan hasil belajar. Kurikulum dan hasil belajar di sini memuat perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai usia SMA. Kurikulum dan hasil belajar di sini memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator dari TK dan RA sampai dengan kelas 12 SMA. Yang kedua, framework penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas menurut prinsip sasaran dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang akrab dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi kompetensi atau hasil belajar yang dicapai serta peta kemajuan belajar peserta didik dan pelaporan. Yang ketiga, framework kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar memuat tentang gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis yang melalui pembelajaran agar tidak mekanistik. Yang keempat, framework pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Di sini memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dari sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum antara lain silabus, pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Keempat komponen utama tadi ini merupakan suatu kesatuan yang menggambarkan seluruh rangkaian masa persekolahan. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip umum yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum ada beberapa, yaitu iman dan takwa, nilai dan berbukti pekerti. Yang kedua, ketahanan dan integritas bangsa. Yang ketiga, keberseimbangan. Yang keempat, berorientasi global. Yang kelima, berbasis teknologi informasi. Yang keenam, berorientasi pada kecakapan hidup. 7, berorientasi pada siswa. 8, berkesinambungan. 9, berorientasi pada proses dan hasil.
Oke, akan dilanjutkan oleh Pak Ajis. Kegiatan belajar 2, implikasi penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama A, peran guru dalam pengelolaan pembelajaran. Secara garis besar, kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang adalah sebagai berikut. 1. Menguasai bahan. 2. Mengelola proses belajar mengajar. 3. Mengelola kelas. 4. Menggunakan media atau sumber. 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan. 6. Mengelola interaksi belajar mengajar. 7. Menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran. 8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian. Sebagai seorang yang profesional, guru harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki keterampilan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang baik. 2. Memiliki keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Memiliki pendidikan khusus bidang keguruan. 4. Memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap profesi yang dijalani. Guru profesional adalah seorang guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, bertanggung jawab, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi seoptimal mungkin. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan profesi yang disandangnya. Keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. 1. Kegiatan memulai pembelajaran. 2. Kegiatan mengelola pembelajaran. 3. Kegiatan mengorganisasikan waktu, siswa dan fasilitas belajar. 4. Kegiatan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. 5. Kegiatan mengakhiri pelajaran. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran. Yaitu sebagai planner, organizer, evaluator, dan peran pembimbing. B. Implementasi KBK melalui pembelajaran terpadu. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar. Anggotanya masih sama, yang pertama yaitu Pak Abdul Aziz, yang kedua Pak Agus Gudori, yang ketiga Moharo Abdullah atau saya. Yang modul 5 tentang profil kurikulum sekolah dasar. KB 1 yaitu perkembangan kurikulum sekolah dasar sampai dengan tahun 1975. A. Profil kurikulum SD sebelum tahun 1968. 1. Sebelum datangnya orang-orang Eropa, Portugis, dan Belanda ke Indonesia, sudah ada lembaga pendidikan yang berorientasi agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, setelah agama Islam masuk, maka berdirilah pesantren-pesantren. Yang kedua, setelah kedatangan orang Eropa, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan pada abad ke-27 yang bertujuan 1. Menyebarluaskan agama Kristen. 2. Memenuhi kebutuhan akan pegawai-pegawai rendahan untuk usaha dagang. Yang ketiga, membuka sekolah untuk mempekerjakan siswanya untuk kepentingan mereka. Yang ketiga, pada awal abad 20 muncul revolusi sosial dan industri di Eropa yang berpengaruh terhadap perluasan sekolah bagi Indonesia. Yang pertama, sekolah desa.
yang berlangsung 3 tahun, diperluas lagi dengan lanjutan sekolah desa 2 tahun. Artinya, setelah siswa belajar selama 3 tahun di sekolah desa, LS untuk orang Eropa, Tionghoa dan Indonesia, HCS untuk golongan Tionghoa, HIS untuk rakyat bumi putra kalangan atas. Kurikulum ILS mempelajari membaca, menulis, menghitung, bahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi, dan mapel yang lainnya. Kurikulum HCS mempelajari bahasa Belanda. Kurikulum HIS mempelajari semua mata pelajaran ILS dan bahasa daerah dan bahasa Melayu. 4. Masa penjajahan Jepang. Semua jenis pendidikan rendah dan pelajaran yang berbau Belanda dihapuskan. Yang kedua, hanya tinggal sekolah rakyat atau kokomikago yang lama. 5. Masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan yang pertama, UUD 1945 dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang cakap, warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Pada tahun 1952, pemerintah menerbitkan buku pedoman kurikulum yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Yang keempat, pada tahun 1964, pemerintah menerbitkan buku pedoman kurikulum baru yang diberi nama Rencana Pendidikan. Masih di KB yang pertama, yang B, Profil Kurikulum SD tahun 1968. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30S yang menandai berakhirnya pemerintah Orde Lama. Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan buku pedoman kurikulum sekolah dasar yang diberi nama Kurikulum SD. Kurikulum SD 1968 dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila, 2. Kelompok pembinaan pengetahuan dasar, 3. Kelompok pembinaan kecakapan khusus. Yang C, Profil Kurikulum SD tahun 1975 akan dilanjutkan oleh Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Erul. Selanjutnya, Profil Kurikulum SD tahun 1975. Kurikulum SD tahun 1975 merupakan tonggak pembaruan yang nyata dan mantap dalam sistem pendidikan nasional, yang bertujuan untuk mencapai keselarasan antara kurikulum yang dengan kebijakan baru di bidang pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan mutu lulusan, dan peningkatan relevansi dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Kurikulum ini menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan integratif, pendekatan sistem, dan pendekatan ekosistem. Prinsip yang digunakan dalam kurikulum ini yaitu prinsip relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Struktur kurikulum terdiri atas program pendidikan umum, program pendidikan akademis, dan program pendidikan keterampilan. Selanjutnya, kegiatan belajar 2, kurikulum sekolah dasar tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Kurikulum SD tahun 1984.
Dalam GBHN 1983 adanya perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Pengembangan kurikulum 1984 berorientasi pada landasan teori, yaitu pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar murid memiliki kemampuan untuk memproses perolehannya. Di kurikulum SD 1984 mengacu 3 aspek perkembangan murid, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Sedangkan dalam kurikulum 1984 ini memiliki 3 kegiatan kurikuler, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Dan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam kurikulum SD 1984 terdiri dari prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, prinsip pendidikan seumur hidup, dan prinsip fleksibilitas. Selanjutnya dipresentasikan oleh Pak Andis. Terima kasih.